Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini aku akan menceritakan kisah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Seorang wanita parubaya ditemukan tidak bernyawa terbungkus karung goni. Wanita ini ditemukan setelah 1 bulan dinyatakan hilang. Kasus ini berawal dari hutang piutang dan berakhir di dalam sebuah karung. Bagaimana kisah kelanjutannya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Daeng Nilang merupakan wanita parubaya berusia 67 tahun. Dia tinggal di Jalan Manurugi 9 nomor 43, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Daeng Nilang memiliki anak bernama Rudi dan dia tinggal di Barombong. Daeng Nilang sendiri merupakan orang yang berada. Dia juga telah meminjamkan beberapa uangnya kepada tetangganya. Akan tetapi kehidupan Daeng Nilang tidak selamanya baik. Dari hutang piutang itulah Daeng Nilang mengalami kejadian yang naas sekali. Hingga dia dikabarkan hilang dan ditemukan setelah 1 bulan lamanya dalam keadaan tidak bernyawa dan terbungkus karung goni. Menghilangnya Daeng Nilang membuat keluarganya sangat bersedih dan kebingungan. Berbagai cara dan upaya telah dilakukan untuk mencari Daeng Nilang. Alhasil mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Daeng Nilang. Pada akhirnya keluarga Daeng Nilang hampir putus asa. Mereka harus menerima kenyataan walau buruk sekalipun. Hilangnya Daeng Nilang bermula saat Daeng Nilang pergi membeli rokok untuk tukang bangunan di rumahnya. Diketahui saat itu Daeng Nilang sedang merenovasi rumahnya, sehingga dia harus membuat jamuan untuk tukang bangunan di rumahnya, termasuk menyediakan rokok. Pada tanggal 29 Mei 2022, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, Daeng Nilang pergi membeli rokok. Jarak toko dengan rumah Daeng Nilang tidak begitu jauh, hanya berjalan kaki saja sudah sampai. Namun sampai sore sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saat anaknya Rudi mengunjungi rumah Daeng Nilang, saat itu juga Daeng Nilang tak kunjung pulang. Rudi yang bekerja sebagai tenaga pengajar berniat untuk memberikan paket dari sanak saudaranya. Lama menunggu tak kunjung datang, Rudi mengira ibunya pergi berkunjung ke rumah kerabat lainnya. Rudi lantas beranjak pergi ke tempatnya mengajar terlebih dahulu. Setelah itu Rudi kembali ke rumah ibunya. Menjelang maghrib, Rudi kembali ke rumah ibunya. Lagi-lagi ibunya belum datang juga. Rudi lalu mencarinya dan menanyakan kepada kedua keponakannya yang menemani Daeng Nilang selama ini. Akan tetapi, kedua keponakannya itu tidak mengetahui keberadaan sang nenek. Rudi yang awalnya ingin memberikan paket dari saudaranya secara langsung, namun tidak bertemu dengan ibunya, dia lalu menitipkan barang itu kepada keponakannya dan berpesan kalau nanti ibunya pulang, hendaklah menghubungi Rudi agar Rudi bisa menyampaikan paket dari saudaranya itu. Rudi pun akhirnya pulang ke rumahnya. Sekitar pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah, Rudi belum juga menerima kabar dari keponakannya. Rudi pun lantas menelpon keponakannya. Rudi juga menanyakan ibunya. Namun keponakannya mengungkapkan kalau neneknya belum juga pulang. Mengetahui hal itu, Rudi menjadi panik. Terlebih lagi ponsel milik ibunya juga tidak bisa dihubungi dari pagi. Keesokan harinya Rudi dan keluarganya mencari Daeng Nilang. Mereka memulai pencarian dengan menanyakan ke tetangga rute jalur ke toko tempat Daeng Nilang belanja. Namun tetangganya tidak ada satupun yang tahu. Tetangga yang bersimpati pun ikut membantu mencarinya. Namun selama pencarian mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Daeng Nilang. Selain itu, foto Daeng Nilang juga telah disebar ke beberapa media sosial. 24 jam berlalu, Daeng Nilang belum juga ditemukan. Hingga akhirnya Rudi mendatangi Polsek Tamalate, melapor resmi karena sudah 24 jam ibunya tidak ada kabar. Dia berharap pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan atau pencarian secara intensif. Setelah menerima laporan orang hilang, polisi kemudian melakukan pemeriksaan. Mulai dari memeriksa orang-orang terdekatnya, namun tetap saja tidak ada keterangan yang didapatkan. Hingga akhirnya sebulan kemudian, tepatnya pada 1 Juli 2022,
seorang warga menemukan mayat terbungkus karung goni dalam keadaan membusuk di jalan alternatif Sungai Jeneberang, Mangasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sumba Opu, Goa. Jasad tersebut ditemukan di semak-semak di atas tanggul sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah. Warga tersebut lantas melaporkannya kepada Ketua RT Mangasa dan juga kepada pihak kepolisian. Butuh 2 jam kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga akhirnya jasad tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Awalnya pihak kepolisian menduga jasad tersebut merupakan Daeng Nilang yang dikabarkan hilang sebulan lalu. Dan benar saja, setelah diotopsi jasad tersebut adalah Daeng Nilang. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuh Daeng Nilang. Terdapat 2 pelaku dalam kasus ini dan merupakan pasangan suami istri. Diketahui kedua pelaku bernama Dian Fadilah dan sang suami bernama Tutu. Dari hasil pemeriksaan, kejadian ini bermula saat Daeng Nilang berkunjung ke kontrakan Dian berniat untuk menagih hutang. Dian berhutang kepada Daeng Nilang sebanyak 500.000. Pada dasarnya, Daeng Nilang tidak meminta uangnya dikembalikan semuanya, namun bisa dikembalikan secara bertahap atau nyicil. Daeng Nilang berharap Dian bisa menyicil hutangnya berkisar 100 atau 200.000 secara bertahap. Akan tetapi, Dian belum sanggup untuk membayarnya. Pada hari itu terjadi adu mulut antara Daeng Nilang dan Dian karena hutang piutang. Emosi Dian pun jadi tak terbendung setelah Daeng Nilang mendorong anaknya. Dian pun tak terima anaknya didorong, hingga akhirnya Dian memukul kepala Daeng Nilang menggunakan batu paving, lalu menusuk perut Daeng Nilang berkali-kali, sehingga membuat Daeng Nilang kehilangan banyak darah dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah melakukan perbuatannya itu, Dian menunggu suaminya pulang kerja dan menceritakan semua peristiwa itu kepada suaminya Tutu. Setelah mendengar semua cerita dari istrinya, pada malam itu juga, sekitar jam 12 malam, Tutu berinisiatif membuang jenazah Daeng Nilang dengan dibungkus pakai karung, lalu dibawa ke daerah goa dan dibuang di semak-semak. Tutu dan istrinya membungkus jasad Daeng Nilang hingga berlapis-lapis agar tidak menimbulkan bau. Dan benar saja, selama 1 bulan itu memang tidak ada bau yang ditemukan sehingga tidak ada orang yang tahu. Dan saat dilakukan olah TKP itulah baru tercium aroma yang sangat menyengat. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti, yakni batu paving, pisau, sepeda motor yang digunakan untuk membuang jasad Daeng Nilang, dan juga sebuah handphone. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pasangan suami istri itu dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, 338 dan 365 karena ada barang korban hilang diambil pelaku. Keduanya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Dari hasil otopsi, Daeng Nilang mengalami luka pada kepala bagian kiri dan luka tusukan. Kepalanya pecah dan retak. Usai diotopsi, jenazah Daeng Nilang dimakamkan di Sinjai. Sebab sebelum meninggal, dia berpesan kepada anaknya, suatu saat jika dirinya meninggal, dia ingin jenazahnya dikebumikan di Sinjai. Selalu waspada dan berhati-hatilah dalam hal hutang piutang. Biasanya orang yang berhutang lebih ganas dari orang yang menghutangi. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.